Saya selalu ingat ketika pertama kali ikut berpuasa, di mana puasa adalah langkah awal pendewasaan di keluarga saya. Banyak hal-hal baru yang saya hadapi selama menahan lapar dan dahaga. Tentu saja ini meninggalkan kenangan tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Dan akhirnya keajaiban itu pun terjadi. Di setiap Ramadan yang saya lalui akan menghasilkan renungan-renungan yang luar biasa indahnya. Sejak kecil saya percaya bahwa menerima pengalaman baru adalah suatu keajaiban. Selama kita mau membuka hati dan pikiran kita. Saat Anda mampu mengalahkan nafsu dalam diri Anda, jiwa Anda akan mencapai kebahagiaan yang tak terbatas. Bersama saya Bagus Sigit, berikut ini adalah Renungan Inspirasi Ramadan. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Selamat mengikuti, dan semoga berkah. WhatsApp Lebaran. Smart viewer sekalian, salah satu kegiatan Lebaran yang mustahil diabaikan adalah membalas dan mengirim WhatsApp Lebaran. Luar biasa peran WhatsApp ini dalam menyiapkan paket Lebaran yang praktis, efisien, dan murah. Nah, smart viewer sekalian, begitu praktisnya hingga untuk sekian silaturahmi hanya butuh sekian pencetan saja. Begitu efisien karena hanya dengan mengetik satu ucapan, kita bisa menduplikasi sebanyak yang kita suka. Begitu murah karena hanya cukup dengan beberapa kilobyte kuota, kita bisa menjangkau seseorang yang malah sedang pergi ke lain benua. Saya sedang di Dubai, balas seorang teman cuma dalam hitungan menit. Tetapi begitulah biasanya sebuah berkah. Ia akan sekaligus juga menggandeng musibah. Karena begitu praktisnya, sehingga yang praktis itu malah demikian menyita kegiatan kita. Karena praktis, gampanglah kita melakukannya. Karena gampang, seringlah kita melakukannya. Dan karena sering, jadilah kita selalu melakukannya. Karena selalu, jadilah waktu kita habis untuk melakukannya. Makanya tak aneh, jika sudah jauh-jauh kita berkeliling, sudah capek kita muter, menemui kerabat dan saudara, tetapi setelah ketemu, kerjaan kita cuma mencet-mencet smartphone belaka. Suami mencet, anak-anak mencet, istri mencet, maka lupalah kita pada saudara jauh yang tengah berada di depan mata. Tapi, saudara itu pun manusia biasa seperti kita. Jika kita bersmartphone, mereka juga punya. Jika kita mencet, mereka mencet juga. Jadi, susah-susah kita saling bertemu, akhirnya cuma saling menghabiskan waktu untuk saling pencet bagi seseorang yang jauh dan tidak sedang di depan kita. Inilah paradoks smartphone itu. Ia mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Karena begitu murah WhatsApp ini, maka begitu gampang kita mengirim dan membalasnya. Karena gampang, jadi sering. Karena sering, jadi selalu. Karena selalu, jadi boros kuota. Karena boros kuota, boroslah hidup kita. Hanya karena tipuan sang murah itu. Malah, begitu murahnya WhatsApp ini, sehingga ia bisa menghasut siapa saja untuk berpihak kepada pemilik berita hoaks. Maka, WhatsApp yang murah ini sanggup mendatangkan keuntungan yang besar sekali jumlahnya bagi si penyebar hoaks. Hebatnya, kita yang keluar biaya, para penyebar hoaks itu pula yang mendapatkan keuntungannya. Jadi, karena jebakan kesan hemat, hidup kita malah jadi boros. Karena jebakan murah, hidup kita malah jadi mahal. Begitu efektif WhatsApp ini sebagai pengganti silaturahmi, begitu efektifnya sehingga berlaku rumus satu ucapan untuk semua. 1 Mei, satu ucapan rame-rame. Maka ucapan yang sampai ke saya adalah juga ucapan yang sampai ke Anda. Anda dan saya sama saja. Yang disebut saya pun menjadi kita. Dan di dalam kita, unsur saya menjadi tidak penting lagi. Maka ketika kita menerima ucapan generik semacam ini, ada perasaan bahwa kita cuman sebagai kita, bukan saya. Kita hanya menjadi elemen dari yang banyak. Tak ada orang yang khusus dari kita.
Maka setiap kita mendengar dering WhatsApp di smartphone kita tidak tegang lagi. Wah, paling ya begitu-begitu saja. Kita tersanjung atas kiriman WhatsApp dari para sahabat, kerabat, dan saudara itu. Lalu kita mencintai mereka, dan mereka pun pasti mencintai kita. Tetapi sebagaimana layaknya orang yang mencintai, ia akan menolak untuk dimadu. Maka ucapan yang saya terima adalah ucapan yang dikirim ke banyak manusia. Apa boleh buat, saya terpaksa merasakan dilema perasaan itu. Bahagia karena dicintai, sekaligus sedih karena dimadu. Maka ketika di antara berondongan WhatsApp itu masih terselip ada nama kita di dalamnya, adalah WhatsApp yang ditulis khusus untuk kita. Ia akan segera menjadi WhatsApp yang berbeda. Ia terasa dekat, khusus, dan penuh cinta. Ia pun sungguh WhatsApp yang sangat menggoda kita untuk segera membalasnya dengan kekhususan pula. Maka jika engkau mencintai saudaramu, kenapa engkau tak menggenapi cintamu dengan mengetik namanya dalam teleponmu? Karena hanya dengan menambahkan nama yang tak seberapa itu, engkau akan mendapatkan cinta saudaramu dengan kualitas yang tak pernah engkau duga sebelumnya. Saya Bagus Sigit, semoga bisa menginspirasi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Terima kasih.